Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Darussalam TV, kita akan memulai dengan pembahasan kitab berjanji, ya. Sebagaimana yang lalu kita sudah mulai pembukaan, kita masuk di dalam kitabnya dengan mengatakan qala al-muallif rahimallahu taala al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallimu wa yubariku alaihi. Surga wa na'imuha, dan kenikmatan surga adalah sa'dun. Sa'dun itu kebahagiaan, kabar bahagia, bahagia. Liman yusalli, untuk orang yang bersolawat. Yusalli, selalu bersolawat, karena menggunakan fi'il. Fi'il itu maknanya memberikan faedah tajaddud, selalu bersolawat, wa yusallimu, selalu membacakan salam, wa yubariku alaihi, kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abtadi'ul imla'a bismi dzatil aliyah mustadiran faydal barakati ala ma analahhu wa aulah. Abtadi'u, aku memulai, al-imla'a, imla, tulisan ini. Sebenarnya makna imla itu ilqaul kalam, dikte. Tapi yang dimaksud adalah saya dalam penulisan ini memulai bismi dzatil aliyah, dengan nama zat al-aliyah, yang luhur, yang tinggi. Mustadiran, dalam mustadiran meminta hal yang banyak, dari kata dara yadur, jadi sesuatu yang banyak permintaan. Faydul barakat, keberkahan yang mengalir-ngalir, keberkahan yang bercurah-curah. Alama, atas sesuatu, analahhu, yang Allah berikan atasnya, wa aulah, dan yang Allah berikan. Artinya pengarang kitab berjanji memulai kitab ini dengan bacaan bismillah, dengan memulai nama Allah, karena dalam satu hadis dikatakan kullu amrin dzibalin, sesuatu yang baik itu bila tidak dimulai dengan bacaan bismillah itu aqta, abtar, ya. Aqta itu kurang berkahnya, terpotong. Sesuatu yang baik tetapi tidak dimulai dengan Allah itu sesuatu yang kurang berkahnya. Jadi memulai penulisan kitab berjanji ini dengan menyebut nama Allah, ya. Apa sih nama ismun itu apa? Ismun itu bisa dikatakan ainul musamma. Jadi para ulama mengatakan yang namanya nama itu adalah ainul musamma. Ya, musammanya itu, yang dinamakan itu. Tapi ada yang mengatakan bahwa ismun itu, nama itu bukan ainul musamma. Sebab jika ainul musamma, kalau antara nama dengan yang diberi nama itu sama, pasti kalau kita menyebut kata pisau, pisau itu adalah nama, ya. Berarti kalau kita menyebut pisau, pasti mulut kita akan terbelah, karena ismun adalah ainul musamma. Maka ismun itu bukan ainul musamma menurut ulama yang lain. Jadi dengan menyebut nama Allah itu bukan dengan Allahnya, tetapi dengan nama Allah, dengan pertolongan Allah, nama Allah yang maha tinggi, dengan meminta keberkahan atas apa-apa yang Allah berikan. Jadi minta keberkahan apa yang sudah diberikan, keberkahan ilmu, keberkahan hidup, ya, dan keberkahan-keberkahan yang lain. Berkah itu adalah ziyadatul khair, apa? Bertambahnya kebaikan atau langgengnya kebaikan. Sesuatu yang baik itu jangan disalahpahami dengan sesuatu yang selalu indah. Misalnya hidup yang berkah itu ya bukan selalu hidup sehat. Bisa jadi orang sakit itu hidup berkah. Kenapa? Dengan sakit lalu kemudian dia sadar, dia ingat kepada Allah. Nabi Ayub, ya, dia sakit, yaitu keberkahan. Jadi jangan dimaknai bahwa hidup yang berkah adalah hidup yang selalu tidak sakit, enggak. Atau misalnya hidup yang berkah itu adalah hidup yang materinya banyak. Tidak, bisa jadi orang itu hidupnya miskin, tapi berkah.
ya. Atau umur yang berkah. Umur yang berkah maknanya tidak selalu umurnya panjang. Misalnya kita tahu Imam Syafi'i itu lahir tahun 150 Hijriah, meninggal 204. Artinya umur beliau cuma 54 tahun. Lalu Imam Nawawi lahir 631, meninggal 676. Artinya beliau cuma umurnya 45 tahun. Ya, Masya Allah. Imam Nawawi dalam umur yang cuma 45 tahun mengarang kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, mengarang kitab Riyadhus Shalihin, kemudian mengarang kitab Minhajut Talibin, kemudian mengarang kitab Arba'in Nawawi. Hampir kitab-kitab yang banyak dipelajari di pondok pesantren adalah banyak dari karya Imam Nawawi. Imam Nawawi, karena Imam Nawawi berbeda dengan Syekh Nawawi. Kalau Syekh Nawawi itu Al-Jawi, orang Banten, Indonesia. Tapi kalau Imam Nawawi Ad-Dimishqi, orang Damaskus. Beliau umurnya cuma 45 tahun, tapi berkah umurnya. Atau misalnya Imam Ghazali. Imam Ghazali umurnya cuma lahir 450, meninggal 505. Umurnya cuma 55 tahun. Tapi dengan umur yang 55 tahun, umurnya sangat berkah. Ngarang kitab Ihya Ulumuddin dan lain sebagainya. Maka keberkahan itu jangan dimaknai dengan sesuatu yang tampaknya atau zohirnya baik. Bisa jadi zohirnya buruk, tapi sebenarnya dia mengandung keberkahan yang banyak. Contoh lagi, tanah yang berkah itu tidak mesti tanah yang subur. Contoh, misalnya Mekah. Mekah itu tanahnya gersang, tapi tanah yang diberkahi. Kita lanjut, wa usanni bihamdin mawariduhu sa'ighatun haniyah. Dan kedua kalinya, wa usanni dari kata sanna yusanni, kedua kalinya aku memanjatkan puji, mawariduhu, yang sumber-sumber pujiannya itu sa'ighatun, enak, haniyatun, nikmat. Maksudnya masadirul hamdi, sumber-sumber pujian itu sahlah, gampang. Jadi aku memanjatkan puji di mana memuji itu sesuatu yang mudah. Kenapa? Memuji itu sangat mudah. Memuji itu kan dengan Dengan lisan. Apa susahnya kita memuji seseorang? Apa susahnya kita memuji kepada Allah? Padahal untuk memuji kita tidak memerlukan energi. Lidah itu kan tidak bertulang. Sangat mudah kita untuk berzikir, memuji. Maka di sini dikatakan oleh mu'alif, memuji sedangkan sumber pujiannya itu sangat enak dan nikmat. Mumtatiyan minasyukril jamili mataya, mumtatiyan sambil mengendarai. Ya, ini bahasa-bahasa metaforis, bahasa-bahasa majas, ya. Dengan mengendarai hewan tunggangan matoya, ya, sambil menunggangi hewan tunggangan, minas syukril jamili, berupa rasa syukur yang al jamili, bagus. Jadi memanjatkan puji sambil menaiki rasa syukur. Nah, ini majas. Jadi artinya bahwa rasa syukur ada di bawahnya memuji. Artinya apa? Antara puji dengan syukur adalah sesuatu yang sangat identik. Sekalipun para ulama kemudian berbeda di dalam membuat definisi antara puji dan syukur. Ada yang membeda. Misalnya ada yang membedakan kalau memuji itu bil lisan, dengan lisan. Sedangkan bersyukur itu bisa dengan lisan, bisa dengan hati, bisa dengan tindakan. Misalnya saya bersyukur atas saya bisa ngaji karena guru saya, bersyukur dengan tindakan, misalnya dengan memberikan hadiah, itu tindakan, itu syukur. Sedangkan memuji itu hanya lisan. Atau misalnya memuji itu bedanya, memuji itu fi muqabalatin ni'mah, bisa jadi karena ada kebaikan, ada jasa, atau tidak ada dengan jasa. Sedangkan bersyukur itu selalu karena ada nikmat di sana, ada kebaikan di sana lalu bersyukur. Jadi itu para ulama membedakan antara memuji dengan bersyukur. Nah, kita akan lanjut dalam season selanjutnya.